Chen Mo, kamu membeli kepiting hijau kami dengan harga 50 yuan per kati. Yao Laohu di kota membeli 120 yuan per kati. Kamu untung 70 yuan per kati dari kami. Masih berani bilang tidak mengambil keuntungan dari kami? Saya bekerja di perusahaan besar, di bidang rantai pasok keuangan. Apakah kalian tahu ini namanya apa? Ini namanya monopoli saluran. Dia membeli mesin pendingin dan membangun kolam pemeliharaan. Hanya untuk menguasai semua sumber daya kepiting hijau di desa ini. Dan memonopoli jalur penjualan. Xiao Mo, bukan paman yang bilang, kamu untung 70 yuan per kati. Kalau 10.000 kati, itu 700.000 yuan. Kita ini tetangga. Kamu mengambil selisih harga sebanyak itu. Tidak pantas, kan? Lalu, kolam pemeliharaan itu dibangun di atas lahan air milik kolektif desa. Sudah bertahun-tahun digunakan. 1 sen pun uang sewa lahan air tidak pernah dibayar. Kamu bilang ingin memajukan semua orang. Tapi kamu menghasilkan begitu banyak uang haram. Kolam dan peralatan ini seharusnya menjadi milik desa. Paman Wang benar. Kepitingnya bisa tidak dibeli. Tapi uangnya tidak boleh kurang 1 sen pun. Kembalikan semuanya kepada kami. Mengembalikan selisih harga itu tidak adil. Kembalikan selisih harga, ganti rugi kepiting. Ganti rugi kepiting itu tidak adil. Bibi Wang, sisa pembayaran perahu nelayan anakmu tahun lalu. 40.000 yuan itu uangku. Transfer WeChat Oktober tahun lalu. Mau tidak? Sekarang aku bisa tunjukkan pada kalian. Paman Wang, kepitingmu tahun lalu sakit dan mati di kolam. Aku yang membuka truk oksigen dan menyelamatkannya. Anakmu tidak di rumah. Tekanan darah tinggimu kambuh dan kau pingsan. Aku yang mengantarmu ke rumah sakit kabupaten. Malam itu jam 2, hujan deras. Ingat tidak? Rp50 per kati. Harga pembelian terpusat tertinggi di sekitar sini. Tidak pilih-pilih ukuran. Tidak curang timbangan. Tidak ada biaya jaring penampung. Baik itu kepiting beroe merah atau cangkang kosong. Asal masih hidup, aku akan beli semuanya. Kalian semua coba tanyakan. Siapa yang bisa melakukan ini dalam radius 50 li? Jangan bermain kartu emosi. Yao Laohu 120 yuan per kati. Bagaimana kau jelaskan itu? Kembalikan selisih harga. Kembalikan selisih harga. Tahun lalu, di musim kepiting hijau berganti cangkang yang sama. Xiao Mo, untungnya kau mengutangi 40.000 yuan. Kalau tidak, perahu nelayan anakku itu sama sekali tidak akan bisa melaut. Tapi Bibi Wang yang sekarang justru menunjuk hidungku dan memaki. Beli 50 yuan, jual 120 yuan, uang haram. Dan Paman Wang tahun lalu. Chen Mo, kalau bukan karena kamu antar saya, tulang tua ini pasti sudah terselamat. Kalau bukan karena kamu membawa truk oksigen, menyelamatkan kepiting saya, tahun ini semuanya akan busuk di tambak. Tapi Paman Wang yang sekarang. Semua kepiting hijau harus dikembalikan, tak boleh kurang satu pun. Selama ini saya berkorban untuk kalian. Rp500.000 per kati. Tidak pilih-pilih barang, selalu bayar lebih. Kepiting cacat dan rusak pun saya beli. 800 juta rupiah bangun kolam suhu stabil. 300 juta rupiah beli truk cold chain. Hanya agar kepiting kalian bisa bertahan hidup. Walaupun sudah keluar dari air. Dan dapat harga bagus. Kalian bilang lupa begitu saja. Baiklah, karena kalian tidak percaya pada saya. Semua kepiting hijau akan saya kembalikan uangnya. Buku catatan ada di sini. Setiap catatan pembelian ada. Keluarga mana, kapan, berapa kati yang diserahkan. Spesifikasi apa. Tercatat jelas. Tapi saya jelaskan baik-baik. Mulai sekarang, kepiting hijau dari Ludang Village tidak akan saya beli sekati pun. Sekarang, kalian semua antre. Satu persatu periksa buku catatan. Ambil kembali kepiting kalian. Dana pengembalian akan dikirim kembali ke rekening semula. Tidak kurang sesen pun. Kenapa tidak dari dulu begini? Sok-sokan jadi dermawan. Kolam pemeliharaan ini modal saya. Truk cold chain yang dibangun 800.000, jadi 300.000 yuan. Filter 50.000 yuan. Dulu sudah disepakati gratis untuk desa. Syaratnya, kita maju bersama. Sekarang kalian bilang itu perairan desa. Minta saya bayar sewa. Baik, saya catat perhitungan ini. Bibi Wang, giliran rumahmu yang pertama. Kepiting beroe merah yang diserahkan kemarin 110 jin. Mari kita cocokkan. Bibi Wang, rumahmu 110 jin. Ini pengembalian danamu kemarin. Pergi ke kolam pemeliharaan area 1. Ambil sendiri kepitingnya. Cih. Kenapa tidak dari awal begini? Harus ribut dulu. 120 yuan per jin. Sekali jual langsung 13.000 yuan. Siapa yang peduli uang busuk 50 yuan ini? Ma Jiangwo, giliranmu. Kepiting hidup yang diserahkan kemarin 3 keranjang. Total 120 jin.
Mari kita cocokkan. Oh, benar, benar. 120 jin ada di keranjang area 6 itu. Ma Jiangwo, kemarin kamu menyerahkan 120 jin kepiting hidup. Kenapa setengahnya kepiting mati di keranjang ini? Ma Jiangwo, kemarin kamu menyerahkan 120 jin kepiting hidup. Kenapa setengahnya kepiting mati di keranjang ini? Chen Mo, jangan menuduh sembarangan. Yang saya serahkan. Jelas semua kepiting beroe merah yang masih segar bugar. Sekarang semua kepiting bagus sudah kamu ambil sendiri. Kamu kasih aku setumpuk kepiting mati. Lihatlah, para tetangga. Si Chen Mo ini hatinya busuk sekali. Dia cuma mau pakai kesempatan pengembalian kepiting ini untuk menahan semua kepiting terbaik kita. Diganti dengan kepiting mati. Ini namanya perampokan terang-terangan. Hei. Ma Jiangwo, lihat ini. Kamu pakai kepiting busuk yang mati di kolam untuk menukar kepiting bagus di kolam pemeliharaan. Kamu mau ambil pengembalian danaku sepenuhnya dan juga mau jual kepiting bagus itu di kota seharga 120 yuan. Perhitunganmu lumayan bagus. Sayangnya otakmu tidak cukup pintar. Ma Jiangwo, kamu ini tidak tahu malu sekali. Melakukan hal licik seperti ini. Hanya demi sedikit uang. Sampai tidak punya muka lagi. Dan juga membuang-buang waktu semua orang. Hampir saja aku celaka karenamu. Aku kira kepitingku juga ditukar. Aku cuma takut kepitingnya kurus kalau di kolam. Jadi mau ambil dulu untuk dipelihara semalam. Bukan mencuri. Kembalikan dananya sepenuhnya. Kepiting mati bawa sendiri. Uang kepiting hidup kembalikan padaku. Kurang 1 sen saja. Aku akan serahkan videonya ke kantor polisi kota. Selanjutnya, Ibu Hu. Kepiting kopongmu 95 jin. Ini pengembalian danamu kemarin. 4.750 yuan. Ibu, hari ini panas sekali. Kepiting akan cepat mati jika keluar dari kolam suhu stabil. Jangan tunda di jalan. Halo, Laus Hao. Kepiting dari Ludang Village tidak perlu dibeli lagi. Jangan beli satu pun. Lalu, bagaimana dengan 3 truk cold chain yang sudah dipesan hari ini? Esnya sudah disiapkan. Semuanya kirim ke Liu Xuan di sebelah. Beli dengan harga 50 yuan per kati. Beli sebanyak-banyaknya. Tidak pilih-pilih kualitas. Tidak menekan timbangan. Ya, berangkat sekarang juga. Pompa pendingin cadangan. Untuk kolam suhu stabil kita. Kirim juga ke Liu Xuan. Mereka bisa menggunakannya kapan saja jika butuh. Tidak beli ya tidak beli. Siapa yang mau dia takuti? Ayo semuanya. Kita pergi ke kota mencari You Laohu. Kita jual sendiri. Dapatkan uang besar 120 yuan per kati. Tanpa Chen Mo itu, apa kita akan mati kelaparan? Ayo, pergi ke kota untuk menghasilkan uang besar. Pengacara Wang, ini saya. Tolong siapkan beberapa dokumen untuk saya. Ya, kolam pemeliharaan bersuhu stabil itu saya bangun dengan 800.000 yuan. 3 truk cold chain 300.000 yuan. Jaring filter 50.000 yuan. Semua bukti kepemilikan, kontrak pelaksana, dan catatan transfer bank. Tolong kumpulkan semuanya. Paman Wang dan yang lain bilang, kolam pemeliharaan itu dibangun di atas perairan desa. Mereka ingin mengambilnya kembali. Kolektif meminta saya membayar sewa 5 tahun sebesar 500.000 yuan. Awalnya sudah disepakati gratis untuk digunakan desa. Syaratnya adalah untuk memajukan semua orang bersama. Dokumen bukti yang sudah dicap komite desa. Semuanya saya simpan. Sekarang mereka ingkar janji. Kalau begitu, saya akan membongkarnya. Setiap sen yang saya keluarkan ada catatannya. Jika mereka ingin membuat masalah, kita bertemu di pengadilan. Dalam 3 hari. Siapkan semua dokumen. Bos Yo, bisnis Anda lancar ya. Kepiting beroe merah terbaik dari Ludang Village. Tertulis di papan 120 yuan per kati. Semuanya sudah saya bawa ke sini. Silakan Anda lihat. Dikeluarkan. Hanya barang yang sakit-sakitan begini. Masih berani minta 120 yuan per kati. Bos Yo, ini semua baru diambil pagi ini. Semuanya kepiting beroe merah pilihan. Bos Yo, kita sudah sepakat 120 yuan per kati sebelumnya. Saya bilang 120 itu harga tertinggi. Apa Anda tidak mengerti apa itu? Lihat barang, baru tawar harga. Perhatikan aturannya baik-baik. Capit lengkap. Beroe penuh. Yang bisa mematahkan sumpit saat basah disebut kepiting kelas 1. 120 yuan. Yang karapasnya tergores. Kakinya putus 1. Atau yang mengeluarkan busa tanpa tenaga.
Semuanya dihitung kelas 3. Kenapa kepiting seharga 20 yuan bukan kelas 1? Ini jelas semua kepiting bagus. Yang ini cangkangnya rusak, kelas 3. Yang ini capit kanannya hilang ujungnya. Kelas 3. Yang ini kalau diangkat tidak memuntahkan air, hampir mati. Kelas 3. Jangan. Yang dilempar ke sana itu jelas masih hidup dan lincah. Chen Mo, waktu beli tidak pernah pilih-pilih begini. Kalau tidak suka dengan caraku, kembali saja ke Chen Mo. Aturan tetap aturan. Saya sudah berdagang belasan tahun. Tidak mungkin saya menguras sedikit barangmu ini. Siapa yang menyuruh kalian pakai tali ini? Tali ini menyerap air dan menambah berat. Apa kalian menganggap saya orang bodoh? Ini tali yang selalu dipakai desa kami. Jika tidak menyerap air, potong semua. Ganti pakai jaring penampung berpori milikku ini. Lalu, bagaimana dengan harga jaringnya? Jaringnya 2 yuan per buah. Para pekerja akan melepas tali dan mengikat ulang. Biaya tenaga kerja dipotong 1 yuan per setengah kilogram. Kau merampok. Pintu terbuka lebar. Kalau tidak mau jual, pergi sana. Wang Cuihua, total 72 jin. Saya menimbang di rumah jelas 110 jin. Mengurangi tali bisa berkurang hampir 40 jin. Kepiting kelas 18 jin. 120 yuan per jin, total 960 yuan. Kepiting kelas 3 64 jin. 20 per kati, 1280 yuan. Totalnya 2240 yuan. 1980 dibagi 110 kati. Satu kati cuma dapat 18 yuan. Chen Mo kasih 50 yuan. Tidak pilih yang tergores. Tidak potong harga tali. Tidak potong biaya kerja. Timbangan ini salah. Di rumah saya timbang 80 kati. Di sini cuma 55 kati. Selisih lebih dari 20 kati. Timbangan 8 tael pun tidak sejahat ini. Ini timbangan 6 tael. Chen Mo tidak pernah menipu kita dengan timbangan. Dia selalu menimbang lebih. Omong kosong apa ini? Timbangan saya ini sudah dikalibrasi oleh kantor pengawas pasar. Mau cari masalah? Ya. Uang sudah saya kasih, barang sudah lewat. Timbangan ini milik saya. Berani maju selangkah lagi. Saya akan pakai kait besi ini untuk menghajar kalian. Pergi. Cepat. Cepat masukkan kembali ke kolam pemeliharaan bersuhu stabil milik Chen Mo. Yo Laohu si bajingan jahat itu tidak mau kepiting yang kakinya patah. Kalau terus dijemur, semua akan bau busuk. Masukkan kembali ke kolam, pasang pompa oksigennya. Masih bisa hidup 2 hari lagi. Haha. Chen Mo, buka pintu. Kami sudah membawa kembali kepitingnya. Cepat buka kolamnya. Sudah hampir kehabisan napas. Anak ini pasti pura-pura mati di dalam rumah. Ini perairan desa kita. Kenapa kami tidak boleh masuk? Tolong aku, Kapten Berdarah Besi. Ya, ayo, semuanya, bantu. Panjat dan matikan listriknya. Aduh, pinggangku. Chen Mo, anjingmu bagus sekali. Paman Wang itu paman kandungmu. Kau biarkan anjingmu menggigitnya? Cepat buka pintunya. Nyalakan pompa oksigennya. Kalau ribuan kepiting ini busuk, apa kau sanggup menggantinya? Kolamnya sudah disegel. Mesin oksigennya sudah mati. Pompa pendingin juga sudah kubongkar. Kau gila? Ini mata pencarian seluruh desa. Atas dasar apa kau menghentikannya? Atas dasar apa, Paman Wang? Bukankah kau yang memimpin dan bilang, kolam pemeliharaan ini dibangun di perairan kolektif desa. Harus bayar sewa 500.000 yuan. Aku tidak punya uang, tidak sanggup sewa tanah ini. Jadi, aku tidak menggunakannya lagi. Barang-barang sudah terkunci. Itu hanya omongan saja. Tolonglah dulu. Tidak bisa. Aku bukan lembaga amal. Ingin oksigen? Ingin suhu stabil? Pergi cari komite desa atau cari si jenius keuangan Su itu. Chen Mo, kau tidak punya hati. Kau membuat desa bangkrut. Ini semua uang. Uangku. Hahaha. Jangan buang waktu lagi. Tanpa Chen Mo, bumi tidak akan berhenti berputar. Aku punya saluran. Aku punya pengikut. Semuanya, bawa kepiting ke kantor desa.
Aku akan segera siaran langsung. Aku sudah menghubungi logistik kabupaten. Kita akan melakukan penjualan sungguhan. 120 yuan per kati. Jual ke seluruh negeri. Biarkan Chen Mo menjaga kolam bobroknya itu. Biarkan membusuk. Di bawah suhu 8 derajat yang tinggi, kepiting hijau dengan cepat mati dan membusuk. Promosi besar-besaran. Lihatlah absurditas iklan palsu. Saudara-saudaraku, kepiting beroe merah asli dari Ludang Village. Langsung dari sumber. Hanya 120 yuan per kati. Tanpa perantara yang mengambil untung. Latar belakang kamera. Menyorot kepiting hijau yang setengah mati di baskom. Kontras antara kenyataan pahit dan kebohongan. Kakak-kakak dan adik-adikku, lihat aku, lihat aku. Kepiting ini sangat gemuk. Baru saja diambil dari kolam pagi ini. Telurnya sampai menyentuh cangkang. Penyiar, kepitingmu ini tidur atau sudah mati? Patahkan kaki yang masih hidup. Ibu, apa kau sedang memutilasi mayat di sini? Menganggap kami bodoh? Saudara-saudaraku, jangan salah paham. Kepiting dehidrasi memang begini. Kepiting hijau sedang hibernasi. Pasti segar saat dimasak. Segera kami sediakan tautan. Xiao Sue, sudah laku atau belum? Di tempat Youlahu, pagi ini saja bisa terjual 2.000 kati. Jangan terburu-buru, baru 1 jam siaran. Terjual 12 pesanan. Berapa itu 12 pesanan? Kurang dari 20 kati. Ada yang pesan dari kota yang sama. 5 kati, minta segera dikirim. Suka AI seperti menemukan penyelamat. Cepat, cepat, kemas. Oke, suruh layanan pengiriman kilat dari kota yang sama untuk mengambilnya. Dalam setengah jam, langsung dari sumbernya. Kembalikan uangnya, penipu. Kamu gila ya? Siang bolong panas begini, kepiting hidup dibungkus koran busuk. Kantong es pun tidak ditaruh. 5 kati kepiting mati semua karena pengap. Baunya sampai aku tidak bisa tinggal di rumah. Aku sudah merekam video dan melaporkannya ke platform. Tunggu saja akunmu diblokir. Ting, pembeli mengajukan permintaan refund. Ting, pembeli mengunggah foto kepiting mati. Permintaan refund otomatis disetujui. Ting, karena produk rusak parah, platform telah melakukan refund otomatis dan memotong deposit jaminan penjual sebesar 500 yuan. Ada apa ini? Kenapa harus mengembalikan uang? Bukankah kepiting sudah dikirim padanya? Mati lemas. Tidak ada kantong es, tidak ada truk cold chain. Semuanya mati lemas di jalan. Platform mengembalikan uang ke pembeli. Dan deposit jaminan saya juga dipotong. Saya tidak bisa berjualan lagi. Akun ini sudah tidak berguna. Omong kosong. Saat kepiting kami diserahkan padamu, masih hidup. Kamu yang tidak mengemasnya dengan baik. Jika mati, kamu harus ganti rugi, benar? Siaran langsung berubah menjadi pertarungan sengit yang tak terkendali. Para penduduk desa melampiaskan semua keputusasaan dan kemarahan mereka kepada pemuda kota besar yang penuh janji itu. Pemuda itu Kolam itu, Pak Kepala Desa, dibangun di atas lahan air kolektif desa kita. Chen Mo sudah menghasilkan cukup banyak uang selama bertahun-tahun ini. Selama kita memaksanya pergi, peralatan senilai 800.000 yuan itu, bukankah akan menjadi milik desa secara cuma-cuma? Kita harus mencari alasan. Katakan saja, dia tidak membayar sewa lahan air selama bertahun-tahun. Itu penyerobotan aset kolektif. Kita bersatu untuk memutus pasokannya. Nanti, setelah peralatannya disita, kita sendiri yang akan membeli kepiting. Uang ini bukankah akan masuk ke rekening komite desa? Betul, betul. Saya akan memimpin untuk membuat keributan. Betul, betul. Saya akan memimpin untuk membuat keributan. Semua orang sudah lama iri dengan pembelian terpusat dan keuntungan selisih harganya. Selama kita menuntut pengembalian uang, pasti semua akan ikut. Nanti setelah dia diusir, kolamnya jadi milik pihak Youla Ohu. 120 per kati kita bagi rata satu desa. Tidak, bukan begitu. Ini hasil rekayasa Chen Mo. Dia memfitnah semena-mena. Dasar omong kosong. Ternyata kamu yang provokasi keributan.
Bukan buat perjuangkan selisih harga buat warga, tapi mau memusnahkan mata pencaharian Chen Mo, sambil manipulasi kami jadi alatmu. Dasar perempuan berhati busuk. Kamu dan kepala desa menggelapkan peralatan. Biarkan kepiting kami busuk di tangan. Ganti rugi kepiting kami. Tenang. Saya kuasa hukum Tuan Chen Mo. Lokasi ini di Ludang Village, kolam pemeliharaan bersuhu stabil nomor 3, beserta seluruh dokumen pembangunannya, termasuk bukti pembayaran 800.000, faktur pembelian asli peralatannya, kontrak penyelesaian dari tim konstruksi, serta surat resmi yang dibubuhi stempel komite desa, mengenai hak pakai lahan air secara gratis, sebagai kompensasi pembangunan infrastruktur. Secara hukum, setiap bata di kolam pemeliharaan ini, setiap pompa pendingin, hak miliknya 100% milik pribadi Chen Mo. Sama sekali bukan aset kolektif. Kalian bersekongkol menyebar rumor dan hambat suplai, melakukan provokasi gangguan ketertiban, untuk memaksa Tuan Chen Mo menyerahkan hak milik pribadinya. Ini bukan diambil alih desa. Menurut hukum pidana, ini disebut pemerasan. Sewa 500.000 yuan. Saya tidak akan membayar 1 sen pun. Peralatan di kolam. Saya tidak akan meninggalkan 1 sekrup pun. Gerbang sudah saya kunci. Di dalamnya adalah milik pribadi saya. Siapapun yang berani menyentuh gerbang kolam, bahkan jika memotong 1 kabel listrik pun, pengacara Wang ada di sini. Kita langsung pergi. Tindak pidana perampasan dan perusakan usaha produksi. Mulai dari 3 tahun. Silakan coba saja. Pukul 2 dini hari, kantor meteorologi kabupaten mengeluarkan peringatan merah suhu tinggi yang langka. Suhu malam hari masih bertahan di 32 derajat Celcius. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Semuanya busuk. Harapan setahun hancur semua. Jiangwo, kamu benar-benar berani? Chen Mo bilang tadi siang. Jika disentuh, itu perampokan. Takut apa? Hukum tidak menghukum banyak orang. Selama kita melepas kunci ruang listrik dan menyambungkan saklar utama, mesin pendingin akan menyala. Kepiting yang dibuang ke dalamnya bisa hidup. Dia, Chen Mo, tidak mungkin bisa menangkap semua orang di desa, kan? Ayo. Anjing Chen Mo itu anjing. Tangnya dicuri. Pintu tidak bisa dibuka. Semuanya hancur. Lepaskan, dasar binatang. Lepaskan aku. Jiao, sudahlah. Anjingnya galak. Ayo pergi. Apa yang kalian tahu? Kalau hari ini tidak ada listrik, besok seluruh keluarga akan kelaparan. Aku akan membunuhmu. Lepaskan gigitanmu. Haha. Hei, hei. Itu cuma anjing kampung, kan? Melihat Chen Mo tidak bicara, Ma Jiangwo sedikit lebih berani. Paling-paling aku ganti rugi uangmu. 500 yuan cukup? 1000. 1000 pasti cukup, kan? Cukup untukmu beli 3 ekor di kota? Chen Mo, kita semua tetangga. Kolammu itu kosong juga tidak terpakai. Apa salahnya meminjamkannya untuk kami pakai? Jangan kurang ajar. Demi seekor anjing, kau mau bertindak keterlaluan? Kau bawa tan potong hidrolik baja penuh untuk meminjam kolam?
Itu kuncinya. Kalau tidak bisa dibuka, aku bantu perbaiki kuncinya. Perbaiki dengan nyawa anjingku. Jangan terlalu banyak bicara. Aku cuma membunuh seekor anjing. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Lapor polisi? Kalau petugas keamanan datang. Paling-paling mediasi. Aku ganti rugi 1.000 yuan, itu sudah maksimal. Halo, 110. Ludang Village, kolam pemeliharaan nomor 3. Ada orang bersenjata merampok dan merusak ruang listrik tegangan tinggi. Diduga membahayakan keselamatan umum. Dia juga memukul mati anjing SAR pensiunanku. Iya, pelakunya masih di lokasi. Membawa senjata tajam. Halo, Bos Hang. Saya Chen Mo. Besok pukul 6 pagi. Dari armadamu, yang tenaganya paling besar. 3 ekskavator roda kelabang. Bawa semuanya ke Ludang Village. Hitung sebagai proyek pembongkaran. Uangnya kubayar lunas. Nah, tidurlah. Chen Mo, kau sudah gila. Kenapa kau bawa alat berat ini? Bos Hang, Bos Chen. Benar mau dibongkar? Kolam ini plus ruang filter. Biayanya paling tidak 1 juta yuan lebih. Kalau dibongkar, dijual besi bekas pun nggak cukup buat bayar BBM. Bongkar. 3 unit itu maju bersamaan. Hancurkan dari atas ke bawah, lalu timbun sampai rata. Chen Mo, kau bajingan sialan. Ini kolam milik desa. Cepat berhenti. Berhenti. Kalau kau maju selangkah lagi, mati tertabrak itu risiko sendiri. Sudah kubilang. Peralatan ini milikku. Hak miliknya juga milikku. Barangku sendiri. Terserah aku. Dihancurkan begitu saja. Begitu kolamnya hilang, seluruh desa akan kelaparan. Kau ingin membunuh kami semua. Kak Cheng, aku salah. Berhentilah. Aku akan mengurus semuanya untukmu nanti. Sudah terlambat. Saat Ma Jiangwo membunuh anjingku, kalian menunggu kolamnya kosong. Sekarang kolamnya sudah tidak ada. Infrastruktur senilai 1,2 juta yuan telah menjadi sampah yang tidak bisa diperbaiki lagi. Tuan Chen, apakah ini yang kau sebut force majeure? Kolamnya hancur, listriknya putus. Aku tidak akan mengambil kepiting dari Ludang Village lagi. Denda pelanggaran kontrak 5 tahun akan ditransfer ke Dingke Group sore ini. Maaf membuatmu datang sia-sia. Bos Su, tunggu sebentar. Saya penanggung jawab Ludang Village. Saya mengerti keuangan. Chen Mo tidak mau lagi? Tidak masalah. 20.000 kati kepiting ada di tangan kami. Diskon 50%, hanya 60 yuan per kati. Jika Anda ambil, keuntungan Anda berlipat ganda. Bos Su. Bos besar Su, lihatlah. Kepiting beroe merah semua. Chen Mo juga mengambil barang dari kami untuk Anda. Haha. Berhenti. Mencubit kepala untuk melihat apakah isinya penuh. Itu cara ibu-ibu di pasar.
Berbisnis kuliner segar itu soal nasib. Sendi-sendi kehilangan cairan. Otot internal menyusut. Ini dehidrasi parah. Buih putih menguning. Hanya bau amonia. Toksin sudah mulai meresap ke darah. Dimasak lalu bisa dimakan. Tidak akan mati orang. Bau busuk langsung menyebar di udara. Dehidrasi lebih dari 7 jam. Sel insang mati. Bakteri melebihi standar 3 kali lipat. Makan sedikit langsung radang usus. Barang seperti ini masuk ke saya. Menyebarkan bau busuk merusak reputasi. Perjanjian pembelian terpusat? Itu kontrak 5 tahun dengan Ludang Village. Yang saya tanda tangani adalah infrastruktur Chenmo. Adalah integritasnya yang menjamin kualitas minimum. Bos Su tidak menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Itu adalah firewall kalian. Dan juga firewall saya. Sekarang firewall itu kalian hancurkan sendiri. Tuan Chen, jika Anda pergi ke desa sebelah, Membawa mesin penghangat dari Jue di Nuanyang. Truk cold chain saya akan pergi ke desa sebelah. Sedangkan kalian? Tanpa jaminan dari Chenmo, kalian punya garis. Hanyalah lumpur busuk di selokan. Membayar biaya pengiriman terbalik. Saya bahkan merasa gerbong saya kotor. Su, jika hari ini kau bisa keluar dari halaman ini, aku akan ikut namamu. Kalian mau apa? Ini penahanan ilegal. Tadi aku sudah menghubungi investor dari kabupaten. Mereka bilang, kalau aku datang untuk bertemu, dana bantuan bencana untuk desa bisa langsung cair. Bantuan apaan? Itu cuma pinjaman. Kemarin di siaran langsung, bukankah kau bilang kau jenius keuangan? Bisa menghasilkan 1,2 juta yuan di rumah? Mana uangnya? Mana 1 sen pun dari 1,2 juta yuan itu? Itu fluktuasi pasar. Kerugian dalam logistik produk segar itu hal biasa. Kalian para petani udik, apa kalian mengerti apa itu force majeure? Aku tidak mengerti force majeure. Aku hanya mengerti nyawa dibayar nyawa. Utang dibayar. Kau mengusir Chenmo, membuat Bos Su kabur. Sekarang semua kepiting di desa busuk seperti kotoran. Kau mau bicara apa denganku? Itu karena Chenmo sendiri yang jahat. Dia sengaja merusak kapal. Chenmo jahat, tapi dia membayar tunai. Kau. Selain omonganmu itu, apa kau pernah memberi desa ini sepeser pun? 2.000 kati kepiting di rumahku itu. Itu uang sekolah untuk anakku. Bayar uang sekolahku. Semuanya, jangan buang waktu dengannya. Mobil ini bernilai banyak uang. Bongkar saja untuk melunasi utang. Hei. Mobil saya itu dibeli dengan pinjaman. Kalian ini merampok. Oh. Warga sekalian, itu ide kepala desa. Dia yang bilang peralatan itu diambil kembali. Lalu uangnya dibagi-bagi. Saya cuma menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan? Di rekaman, kamu tertawa paling keras. M.A. Jiangwo dibawa oleh petugas keamanan. Katanya akan dihukum. Katanya harus membayar 1,2 juta yuan. Bagaimana saya bisa hidup? Wang Cui Hua, bukankah kamu suka membuat desa bangkrut? Villa besarmu itu pasti dibayar pakai uang hasil kerja keras Chenmo, kan? Hari ini kita semua akan berjaga di sini. Setiap kali kamu keluar, kami akan memukulmu. Tolong, ada pembunuhan. Chenmo, kau binatang. Kau menjebakku. Kolam itu kamu sendiri yang meratakannya. Kenapa kamu menyalahkanku? Petugas, ini laporan kerusakan dari pihak ketiga. M.A. Jiangwo menggunakan kunci pas besi, merusak ruang listrik secara paksa, menyebabkan modul kontrol utama korslet dan terbakar. Modul ini diimpor langsung dari Jerman, dengan harga satuan 140.000 yuan. Dan itu adalah otak dari seluruh sistem. Otaknya mati. Sisa peralatannya semua lumpuh. Bahkan jika saya tidak memanggil ekskavator, sistem ini sudah rusak. Bukan kamu yang mengunci. Itu adalah infrastruktur senilai 1,2 juta. Saya tidak tahu.
Mana saya tahu piring rusak itu semahal itu. Ma Jiangwo terlibat dalam kasus dengan jumlah lebih dari 1 juta. Situasinya sangat serius. Selain tanggung jawab pidana, Anda juga akan menghadapi ganti rugi perdata penuh. Tanda tangan. Saya tidak akan tanda tangan, saya tidak akan tanda tangan. Tidak tanda tangan pun tetap sah. Bawa pergi dia. Chen Mo, paman tahu dia salah. Semua orang tidak bisa hidup lagi. Bisakah kamu, demi pertemanan dulu, menolong kami? Bosu hanya mendengarkanmu. Jika kamu setuju, bahkan jika diambil dengan harga 30 yuan per kati, semua orang akan menerimanya. Paman Wang, cuaca ini terlalu panas. Hati yang busuk tidak akan tercium baunya. Tapi karena sudah busuk, tidak bisa lagi disajikan. Bau busuk dari desa Ludang bisa terbawa angin sejauh 3 mil. 30 kati ini adalah nyawa tua. Desa Liushuan di sebelah. Hanya berjarak 5 mil dari desa Ludang. Halaman Dingke Group, sudut mati yang kecil tenggelam. Pak Li dari Liushuan, 400 kati. Kepiting merah beroy kelas 1, dibayar tunai 26.000. Bos Chen, kalau begitu uang ini saya ambil ya. Uang sudah diterima. Besok pergi ke kota beli 2 pompa oksigen. Jangan sampai rugi di kolam. Uang ini seharusnya milik kami. Chen Mo, Bos Chen. Bagaimana kamu bisa masuk? Paman Mo, aku benar-benar tidak punya jalan lain. Bibi Wang kena darah tinggi, terbaring di tempat tidur, bahkan tidak punya uang untuk beli obat. Lihatlah kepiting ini. Aku rawat 2 hari pakai air sumur. Tidak ada yang mati. Kamu mau beli atau tidak? Aturan Liushuan, tidak menerima barang lepas dari desa lain. Aturan itu dibuat oleh manusia. Kita ini keluarga. Dulu kamu pernah menggendongku ke rumah sakit kabupaten. Kamu lupa, aku tidak lupa. Tapi aku juga tidak lupa. Saat Ma Jiangwo membunuh anjingku, kalian berteriak di luar. Baguslah dia mati. Itu perbuatan Ma Jiangwo. Tidak ada hubungannya dengan kami. Kami semua hanya ingin keadilan. Ingin uang 120 yuan itu. Siapa sangka masalahnya jadi begini? Apa kalian sudah dapat uang 120 yuan itu? Paman Mo, kumohon padamu. Aku tidak minta kamu beli dengan harga 65. Kamu beli dengan harga 20 yuan saja. Bagaimana? Hanya 30 jin ini. Untuk paman beli obat. Paman Wang, dulu aku pernah menyelamatkan nyawamu. Juga menyelamatkan. Terima kasih atas 2 yuan itu. Tulangku masih sakit sampai sekarang. Benar, benar. Kamu anak yang tahu berterima kasih. Jadi sekarang aku tidak berhutang sepeser pun padamu. Ini disebut impas. Satpam, usir mereka. Chen Mo, apakah kamu benar-benar akan membiarkan kami mati? Lebih dari 20.000 kati kepiting di seluruh desa busuk semua. Jika kamu tidak membelinya, ratusan orang di desa ini akan kelaparan. Kamu tidak takut mendapat balasan dari langit? Balasan dari langit? Saat bau busuk menyengat itu, langit tidak berbicara. Saat Heizi mati di sana, langit juga tidak berbicara. Sekarang kenapa aku harus berbicara? Hatimu terlalu kejam. Tidak sekejam kalian. Heizi, lihat ini. Tidak ada bau darah. Lepaskan aku, hatiku. Chen Mo, kamu yang membuat desa bangkrut. Semoga kamu mati dengan cara yang buruk. Usir dia. Injak-injak kepiting ini sampai hancur lalu buang ke selokan. Jangan kotori tempat. Hahaha. Peresmian kapal baru Pak Tuali. Ini paling tidak 300.000 yuan, ya? 350.000 yuan, tunai. Tahun lalu ikut Bos Chen dari Dazong. Rumahnya sudah jadi rumah 2 lantai. Tahun ini ganti kapal besar. Bos Chen bilang, selama kualitasnya bagus, pesanan ekspor tahun depan, desa kita akan menangani semuanya dengan transparan. Selamat memulai pekerjaan. Pukul 4 pagi. Anjing-anjing di Ludang Village pun tidak menggonggong. Bu, apa ini benar-benar bisa? Yola Ohu di kota saja tidak mau membeli. Apa kita bisa menjualnya di luar? Kenapa tidak bisa? Kita hias sedikit.
lalu jual sebagai kepiting liar. Chen Mo sedang mengumpulkan kepiting besar di kolamnya di Liushuan. Kita pecah jadi kecil-kecil. Pergi ke pasar pagi di kota kabupaten atau kota sebelah. Aku tidak percaya. Dia bisa menguasai penjualan eceran juga. Orang hidup tidak akan mati kehausan. Pada saat yang sama, belasan keluarga di Ludang Village melakukan hal yang sama. Sepeda roda 3, sepeda motor, seperti sekelompok tikus yang keluar di malam hari, membawa kepiting-kepiting eceran yang sudah disamarkan ini, diam-diam menuju berbagai pasar dalam radius 50 li. Berapa harga kepiting liar ini? Nyonya toko tahu barang bagus. Baru ditangkap, 50 yuan per kati. Ambil semuanya, Bu. Lihatlah kakinya. Sangat kuat. Kelihatannya lumayan. Dengarkan. Para pemilik saluran yang terhormat, 20.000 kati kepiting hijau dari Ludang Village sudah mengalami dehidrasi parah. Kadar bakteri danau melebihi batas. Demi menjaga reputasi Dingke Group dan Anda sekalian, mulai hari ini, setiap pembelian kepiting yang berbau busuk menyengat, dengan insang menghitam, dan dijual curah. Jika ditemukan, Liu Xuan, pangkalan akan menghentikan pasokan secara permanen. Video identifikasi kepiting dehidrasi. Pergi. Jangan coba-coba menipuku dengan daging kepiting mati. Hei, Nyonya pemilik toko, tadi bukannya sudah sepakat 50 yuan? Mata anjingmu buta ya? Coba cium kepiting ini, baunya seperti jamban. Kamu dari Ludang Village, kan? Mau membuat toko saya disegel? Bos Chen sudah bilang, barang dari desa kalian. Jangan diterima meskipun dibayar lebih. Nyonya pemilik toko, murahin dong. 30 yuan? 20 yuan juga boleh kok. Pergi sana, demi beberapa puluh yuan darimu ini. Saya harus bermasalah dengan pemasok utama Liu Xuan? Usir dia. Adegan serupa terjadi di restoran seafood di ujung timur kota. Saudaraku, lihat betapa merah telurnya. 20 yuan per kati. Kamu jual seperti barang murahan. Untungnya besar sekali ya. Wang Cuihua, kan? Kamu pikir ini tempat daur ulang sampah? Bagaimana caramu bicara begitu? Ini jelas kepiting bagus. Kepiting bagus? Coba kau buka. Lihat insangnya hitam atau tidak. Bos Chen sudah menyebut nama kalian di grup. Kalian memaksa kolamnya yang seharga lebih dari 1 juta yuan. Diratakan dengan tanah. Sekarang baru pura-pura kasihan dan menjual sisa-sisa? Aku beritahu kalian. Siapapun yang membeli kepiting dari Ludang Village hari ini, besok kiosnya tidak akan mendapatkan satu pun kepiting hidup dari Liu Xuan. Semua jalur sudah tertutup rapat. Bu, semuanya hancur. Uang kuliah hilang. Pinjaman kapal nelayan juga tidak bisa dibayar. Ban akan menyita kapal besok. Tiba-tiba teringat kembali beberapa hari yang lalu, kata-kata Bibi Wang di halaman ini, yang diteriakan dengan suara lantang. Chen Mo, kau beli dari kami 50 yuan. You Laohu beli 120 yuan. Masih berani bilang tidak mengambil keuntungan dari kami? Hahaha, 120 yuan. Hahaha, uang besar. Di kantor transparan lantai 2 pangkalan, Chen Mo berdiri di depan jendela besar, memandang ke bawah ke dermaga yang sibuk. Jalur sortir otomatis beroperasi dengan kapasitas penuh. Suara, titit, pemindai dan percikan air berpadu menjadi satu, seperti mesin pencetak uang yang presisi. Bilang seumur hidup tidak akan kembali ke Ludang Village.
Di mana si Sukai itu? Dengar-dengar dia ke kota kirim pesan antar. Kirim pesan antar apa? Akunnya diblokir platform. Dan dia punya banyak utang pinjaman online. Bulan lalu ada yang lihat dia mencuci piring di pasar malam kota. Tangannya sampai beku seperti wortel. Ibu dan anak itu terdiam tanpa kata. Kepiting hijau dari Ludang Village gemuk lagi. Mereka bahkan tidak punya tenaga untuk menjaring. Kalau dijaring, pasti mati. Gerbang besi besar yang berkarat di kantor desa terbuka. Kepala desa benar-benar mau pergi? Kalau tidak, mau bagaimana lagi? Lebih dari 200 keluarga di seluruh desa. Tahun ini bahkan tidak bisa beli batu bara untuk musim dingin. Jika terus begini, Ludang Village benar-benar akan bangkrut. Tapi Chen Mo, apakah dia akan setuju? Dia bahkan membuang kepiting merah beroi kualitas terbaikku. Paman Wang menelan ludah. Tidak setuju pun harus tetap memohon. Berlutut memohon. Kepala desa menggenggam erat map dokumennya. Berjalan selangkah demi selangkah. Menuju basis Liu Xuan yang terang benderang. 5 mil jauhnya. Reruntuhan kolam pemeliharaan yang dihancurkan dulu. Kini sudah ditumbuhi rumput liar setinggi setengah badan. Kepala desa tidak berhenti terlalu lama di reruntuhan. Karena hari sudah hampir gelap. Dia harus tiba sebelum malam sepenuhnya tiba. Berjalan ke satu-satunya tempat terang itu. Pusat pengumpulan hasil perikanan Liu Xuan. Kantor di lantai 2. Chen Mo duduk di belakang meja kantor kayu merah yang besar. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk mouse dengan ringan. Menatap laporan ekspor di layar. Bos Chen, kepala desa Ludang Village ada di bawah. Dia bilang tidak akan pergi jika Anda tidak menemuinya. Chen Mo tidak berhenti mengetuk mouse. 1 menit kemudian, kepala desa, dengan punggung membungkuk, masuk ke kantor yang bersih ini, yang membuatnya merasa canggung. Kepala desa tidak berani duduk, dengan tangan gemetar. Dari ketiaknya, dia mengeluarkan amplop kertas coklat yang menguning itu. Dengan hati-hati membuka segel lilitan benangnya. Bos Chen. Kepala desa bahkan tidak berani memanggilnya Xiao Mo lagi. Ini adalah cap jempol merah. Dari 241 keluarga di Ludang Village, yang mereka tanda tangani semalaman. Semua orang tahu mereka salah. Tahun lalu, kami dibutakan oleh keserakahan. Wang Cuihua dan Ma Jiangwo. Merekalah yang memprovokasi. Sekarang mereka telah menerima balasannya. Desa ini juga hampir bangkrut. Kepiting di lebih dari 200 MU perairan. Semuanya membusuk di kolam, tidak ada yang mau membeli. Bos Chen, mohon berbesar hati. Berikan Ludang Village satu jalur pembelian terpusat lagi. Kami semua sudah menerimanya. Ludang Village yang dulu begitu sombong, kini hanya demi 30 yuan. Harus membuang harga diri. Yuan, tahun lalu, pada waktu yang sama, di kolam pemeliharaan desa kalian, harga pembelian terpusat yang saya berikan adalah 50 yuan. Saya tidak beramal, juga tidak mengumpulkan barang rongsokan. Ini adalah Departemen Hukum Dingke Group. Baru kemarin menyusun perjanjian pembelian terpusat produk akuatik afiliasi. Kalian ingin saya membeli kepiting lagi? Bisa, tapi aturannya berubah. Pertama, semua kepiting hijau dari Ludang Village, saya tidak akan mengirim truk cold chain untuk mengambilnya. Kalian sewa kendaraan sendiri, kemas sendiri, dan kirimkan ke basis Liu Xuan, ke jalur sortir otomatis. Kerugian akibat dehidrasi, mati lemas, atau kaki patah di jalan, 100% ditanggung oleh kalian sendiri. Ini guncangan di jalan. Kerugiannya paling tidak 20%. Itu urusan kalian. Kedua, setelah masuk jalur sortir, jika terdeteksi ada satu kepiting mati, tercampur dengan kepiting hidup, seluruh muatan akan langsung ditolak, dan akan dipotong biaya pembersihan sebesar pukul 2 yuan. Ketiga, dan ini yang terpenting, juga yang paling tidak bernyawa, kepiting hijau dari Ludang Village. Harga penyelesaiannya akan selalu 20% lebih rendah dari Liu Xuan. Uang ini akan menjadi dana mitigasi risiko pelanggaran kontrak kalian. Langsung dipotong, tidak dikembalikan. 20% lebih rendah? Kepiting kelas 1 Liu Xuan 65 yuan. Jika 20% lebih rendah, itu 52 yuan. Dihitung-hitung, satu kati bahkan tidak sampai 40 yuan. Bahkan biaya pakan pun tidak kembali. Jika merasa rendah, pergilah ke kota mencari Yola Ohu. Atau jual di pasar pagi kota kabupaten. 5 yuan sekati. Pintu saya terbuka. Kepala desa membeku di tempat, gemetar. Perjanjian itu seperti besi panas membara. Kepala desa ingin membanting perjanjian itu. Ingin memaki Chen Mo. Harga diri. Tidak bernilai sepeser pun di hadapan sepatu busuk yang bau. Gerakannya lambat, namun membawa tekanan yang mencekik.
Setelah menandatangani Ludang Village, semuanya terserah Bos Chen. Bongkar muatan sebelum jam 8 pagi besok. Silakan pergi. Matahari terbenam membanjiri. Di jalan pabrik, ada pemandangan yang sekilas. Di wajahnya tidak ada kegembiraan kemenangan. Hanya keheningan yang dingin dan mati. Kepiting akan selalu ada setiap tahun. Paman baik hati dari pasar. Tapi tidak semua orang pantas mendapatkan rezeki ini.